Saya setiap hari harus memakan 3 ton batu. Bukannya aku suka makan ini. Tapi kalau aku tidak makan, aku akan dimakan oleh poro di sampingku. Meskipun poro ini terlihat imut dan menggemaskan, mereka sebenarnya monster yang sangat ganas. Meskipun begitu, aku tetap memilih untuk hidup bersama serigala. Karena aku butuh banyak uang. Jika aku tidak bisa mendapatkan cukup uang, panti asuhan tempatku dibesarkan akan dihancurkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, aku bekerja 10 pekerjaan setiap hari. Tapi dengan penghasilanku yang sedikit setiap bulan, bahkan jika aku bekerja 100 tahun, aku tidak akan bisa menghidupi panti asuhan. Jadi aku mencari di internet cara cepat kaya. Aku membuka secara acak sebuah video tentang pendapatan seorang Awaken. Pria yang diwawancarai dalam video itu berbicara dengan sangat sombong. Hanya sekitar 30 juta per hari. Menurut orang ini, Awaken bisa menghasilkan banyak uang. 7 tahun yang lalu, sebuah menara raksasa tiba-tiba muncul di dunia ini. Menara itu secara acak memilih manusia dan membawa mereka ke dalam menara. Namun, hanya 1 dari 10 juta yang bisa kembali hidup-hidup, dan mereka yang kembali tidak akan mengungkapkan informasi apapun tentang menara. Jadi kami menyebut mereka yang kembali sebagai Awaken. Mereka memiliki sihir di dalam tubuh mereka, yang dapat sangat mendorong perkembangan peradaban modern. Oleh karena itu, mereka diperebutkan oleh berbagai perusahaan dan institusi. Aku melihat video di depanku dengan penuh iri. Saat itu, ponselku menerima banyak pesan dan notifikasi aneh. Awalnya, aku pikir aku diretas karena sering menggunakan VPN untuk belajar. Reaksi pertamaku adalah menghapus video-video itu. Tapi aku salah klik. Aku segera menekan tombol power karena takut. Kemudian, sosok yang familiar di ponselku menarik perhatianku. Penampilan dan suaranya persis sepertiku. Aku melihatnya terus bertarung di dalam menara, dan akhirnya menjadi orang pertama yang mencapai puncak menara. Apakah ini video panduan masa depanku untuk menaklukkan menara? Jika itu benar, dengan panduan ini, bisakah aku juga menjadi Awaken? Jadi keesokan harinya aku pergi ke gym sebelah dan mendaftar keanggotaan. Dari video itu, aku tahu bahwa gerbang teleportasi akan terbuka 2 bulan kemudian. Jadi aku harus menjadi lebih kuat daripada di video. Aku juga berhenti dari pekerjaanku, dan menghafal video-video ini setiap hari di rumah. Akhirnya, hari pembukaan gerbang teleportasi tiba. Aku berlutut di depan ponselku dan berdoa kepada Guan Gong agar isi video itu benar. Tapi setelah menunggu beberapa saat, tidak ada yang terjadi. Ketika aku mulai meragukan keaslian rekaman itu, angin dingin menusuk tulang berhembus dari belakangku. Aku berbalik, dan melihat gerbang teleportasi raksasa muncul di depanku. Tanpa ragu sedikit pun, aku berjalan langsung menuju gerbang teleportasi. Saat aku melangkah ke gerbang teleportasi, panel pemilihan kesulitan muncul di depanku. Tampilan di depanku membuat tanganku gemetar. Tapi akhirnya aku memilih mode sulit. Kemudian aku perlahan kehilangan kesadaran. Beberapa saat kemudian, aku terbangun di lingkungan yang asing. Aku melihat sekeliling, dan itu adalah gua yang kulihat di video sebelumnya. Kemudian panel misi muncul di depanku. Aku merogoh saku celanaku dan menemukan ponselku yang berisi panduan itu hilang. Sepertinya aku harus mengandalkan ingatanku untuk menyelesaikannya. Para penonton seharusnya sudah muncul, kan? Dalam 1 jam pertama, aku harus berkomunikasi dengan penonton sebanyak mungkin. Dan mendapatkan koin emas dari mereka. Yang disebut penonton adalah Awaken lain yang ada di dalam menara. Mereka dapat memilih dari daftar siaran langsung. Mencari pemain dengan level menara lebih rendah untuk diberi hadiah. Setiap pemain yang mereka beri hadiah mencapai level tertentu, pemberi hadiah juga akan mendapatkan beberapa hadiah. Saat itu, penonton pertama datang ke siaran langsungku. Aku segera membungkuk kepada sang kakak. Melihat penampilanku, sang kakak dengan murah hati memberiku 3 koin emas. Aku harus berjuang untuk mendapatkan pengikut. Setelah penonton mengikuti streamer, kecuali jika streamer tersebut gugur, mereka tidak bisa mengikuti orang lain. Dan setiap streamer mendapatkan sejumlah pengikut tertentu. Mereka akan mendapatkan hadiah khusus. Waktu persiapan berakhir dengan cepat. Aku mempersiapkan diri sepenuhnya untuk menghadapi lawanku. Tiba-tiba, 3 portal kecil muncul di depanku. Saat melihat 3 portal itu, aku tercengang. Ini sama sekali berbeda dengan yang ada di video. Tiba-tiba, 3 poro raja muncul di hadapanku. Melihat ini, aku merasa ingin mati saja. Mereka adalah monster yang biasanya muncul di level 10 ke atas. Saat bertarung, bulu mereka akan menggulung menjadi satu, kebal terhadap senjata. Seketika, banyak penonton meninggalkan siaran langsung, karena mereka yakin aku akan dimakan sampai habis. Tapi aku mengingat kebiasaan mereka. Mereka bukan monster yang menyerang lebih dulu. Jadi aku mengamati poro di depanku dengan cermat. Aku menyadari mereka terus waspada terhadapku, dan agar mereka bisa dekat denganku, aku memilih tindakan yang tampak gila. Aku mulai meniru gerakan poro, mencoba berbaur, ngakak, nggak tahan, haha. Seketika, kolom komentar siaran langsungku dibanjiri. Dari petunjuk mereka, ku tahu kalau batu ajaib di depanku adalah makanan kesukaan poro.
Batu ini adalah bahan penting untuk membuat peralatan sihir. Sebelum memakan batu ini, para poro akan melakukan ritual khusus. Entah kenapa, aku seperti bisa membaca pikiran mereka. Mereka tampak sangat senang. Tiba-tiba, para poro berhenti. Lalu mereka membuka mulutnya yang besar dan mulai menggerogoti batu ajaib di depan mereka. Dan agar aku bisa berbaur, aku juga mengambil batu dan memakannya dengan lahap. Dengan cepat, tumpukan batu ajaib dibersihkan. Saat itu juga, tubuhku tiba-tiba bersinar seperti batu ajaib. Para poro mulai mengelilingiku. Saat aku mengira mereka akan memakanku, mereka malah melompat ke tubuhku dan menempel padaku. Saat itu, jendela pop-up berhasil menyelesaikan level muncul di hadapanku. Aku sendiri tidak menyangka bisa lolos hidup-hidup, dan bahkan menjinakkan 3 poro raja. Adegan ini menarik banyak hadiah dari penonton. Portal level 2 muncul di depanku. Hadiah penyelesaian level juga dikirim ke tasku. Aku membuka hadiah dengan penuh harap. Ketiga hadiah ini berbeda dengan yang kulihat di video. Aku mengambil sebuah batu untuk memastikan apa itu. Melihat itu, para poro bergegas mendatangiku. Ternyata benda yang tampak biasa saja ini adalah batu ajaib. Aku segera menghentikan para poro, dan berjanji akan mencarikan yang lebih baik untuk mereka lain kali. Hadiah kedua adalah kartu ganti nama yang saat ini tidak terlalu berguna. Aku memeriksa semua hadiah, lalu aku berjalan menuju portal level 2. Tapi saat itu, para poro seperti merasakan sesuatu. Tiba-tiba berbalik dan lari. Lalu mereka membuka mulutnya yang besar dan mulai menggali lubang di dinding sekitar. Karena terus dipanggil oleh para poro di dalam, aku merangkak masuk ke dalam lubang. Perlahan, tubuhku mulai bercahaya lagi. Dari video, aku tahu ini adalah kekuatan ksatria. Di lantai 5 menara, setiap pemain bisa berganti kelas. Kekuatan ini juga merupakan bagian penting dari pergantian kelas. Tak lama kemudian, aku merangkak keluar dari lubang dan melihat para poro sedang mengelilingi sebuah kalung. Aku mengambil kalung itu dan memeriksanya. Ternyata, memakai kalung ini bisa membuatku kebal dari kematian sekali. Didorong oleh penonton, aku memakainya di leherku. Lalu, aku dan para poro memasuki portal ke lantai 2. Pemandangan di lantai 2 ternyata adalah sebuah dojo yang sangat besar. Dan misi kali ini adalah bertahan hidup selama setengah jam. Tepat saat waktu persiapan berakhir, sebuah portal sebesar gunung muncul di hadapanku. Kemudian, sebuah kaki raksasa melangkah keluar dari portal. Aku bertemu Ramus di lantai 2. Menghadapi Ramus yang mustahil dikalahkan, aku tidak memilih untuk melarikan diri. Melainkan, aku mengeluarkan senjataku dan bersiap untuk bertarung. Karena aku pernah mendengar dari video panduan bahwa jika bisa menyelesaikan misi dengan melampaui batas, akan ada hadiah tersembunyi. Demi hadiah tersembunyi itu, aku harus mengalahkannya. Melihat tindakanku, Ramus langsung marah. Dan aku, bersama para poro, menyerbu Ramus. Melihat ini, Ramus langsung menghentakkan kakinya. Saat kakinya menyentuh tanah, seluruh dojo bergetar hebat. Saat asap menghilang, tubuhku muncul di pergelangan kaki Ramus. Aku ingin melompat ke punggungnya, tapi sayangnya kali ini gagal. Ramus melirik posisiku lalu menarik napas dalam-dalam. Sepertinya dia marah padaku. Ramus membuka mulutnya yang besar dan menembakkan powerball ke arahku. Menghadapi serangan itu, aku segera mencabut kapak perangku dan menghindar. Setelah mendarat, aku menyadari bahwa Ramus ini sangat lambat. Saat itu, aku merasa punya peluang 50% untuk mengalahkannya. Melihat serangannya tidak berpengaruh, Ramus langsung mengamuk, dan aku memanfaatkan keunggulan kecepatan, berlari menuju kaki belakangnya. Saat sampai di kaki belakangnya, aku mengayunkan kapakku sekuat tenaga. Terkena serangan itu, Ramus menjerit kesakitan. Lalu dia menggunakan powerball untuk mencoba meremukkan aku. Tapi itu sudah kuduga, jadi aku berhasil menghindari serangannya. Melihat serangannya gagal lagi, Ramus segera menarik kepala dan keempat kakinya ke dalam cangkangnya. Kemudian, cahaya hijau memancar dari tubuhnya. Ini adalah kemampuan penyembuhan yang membuat semua penantang pusing. Dan juga merupakan salah satu hal yang membuat Ramus menakutkan. Melihat Ramus yang kehilangan kemampuan bergerak, aku melompat ke punggungnya. Berkat dia menarik kakinya, aku bisa memanjat dengan mudah. Kebanyakan orang berpikir berdiri di punggung Ramus aman. Padahal tidak, karena duri di punggungnya akan meledak jika terkena sihir. Ledakannya cukup kuat untuk menghancurkan seseorang. Alasan aku naik ke punggungnya adalah untuk mencari titik lemahnya. Lalu aku menemukan duri yang sangat kecil. Aku mengayunkan kapakku sekuat tenaga ke arah duri itu. Bahkan duri sekecil itu pun memiliki pertahanan yang luar biasa. Jika sekali tidak berhasil, aku akan coba lagi. Kali ini, aku akhirnya berhasil memotong duri di punggung Ramus. Penonton di live stream, penasaran apa tujuan dari tindakanku yang aneh ini? Kura-kura naga itu telah pulih sepenuhnya. Setelah melirikku dengan marah, ia menyerbu dinding di sampingnya. Ia mencoba melemparkanku dengan memanfaatkan momentum tumbukan. Melihat itu, aku langsung menusukkan duri yang patah ke punggung kura-kura naga. Lalu, aku mengalirkan sihir ke kapak perangku.
dan mengayunkannya ke duri di punggungnya. Dalam sekejap, punggung kura-kura naga tertusuk. Ia pun meraung kesakitan. Kemudian, suara ledakan dahsyat menggema di seluruh arena latihan. Debu pun berterbangan di mana-mana. Saat asap perlahan menghilang, aku keluar dari debu dengan tubuh yang babak belur. Melihat kura-kura naga yang pingsan di depanku. Syukurlah, berhasil. Aku pun bernapas lega, meskipun prosesnya sangat berbahaya, tapi akhirnya aku berhasil. Namun, aku juga kehilangan kekuatanku dalam ledakan itu. Tiba-tiba, aku melihat kepala kura-kura naga bergerak. Aku langsung menggenggam kapak perangku, dan mengayunkannya ke kepala kura-kura naga. Kemudian, jendela pemberitahuan misi berhasil muncul di depanku. Jendela hadiah tersembunyi pun muncul. Para poro dengan gembira mendarat di tanah. Sepertinya mereka ingin memakan kura-kura naga, karena cangkang kura-kura naga adalah blok sihir alami. Setelah mendapat persetujuanku, mereka langsung menyerbu kura-kura naga, dan mulai menggerogoti tubuhnya. Sementara itu, penonton di ruang siaran langsung mulai mempertanyakan tindakanku. Kurasa apapun yang kukatakan, mereka tidak akan percaya. Jadi, lebih baik aku tidak tahu malu saja. Sebenarnya, aku merasa bisa mengalahkannya, makanya aku melawannya. Lalu, di tengah cacian mereka, aku bersiap untuk melihat hadiahku. Jendela hadiah untuk 100 pengikut muncul. Tanpa ragu, aku menerimanya. Tiba-tiba, ada 3 hadiah di depanku. Selain hadiah koin emas, ada juga tas penyimpanan portabel. Sepertinya keberuntunganku cukup baik. Sepertinya aku cukup beruntung. Namun, batu ajaib yang berharga, aku sembunyikan dari pandangan penonton. Segera setelah itu, aku membuka jendela hadiah tersembunyi. Tiba-tiba sebuah batu aneh muncul di tanganku. Menurut deskripsi, ini adalah batu penguat untuk memperkuat peralatan. Aku dengan cepat menyimpannya ke dalam ransel ruanganku. Lalu aku melanjutkan untuk memeriksa hadiah berikutnya. Saat itu, sebuah jendela pemilihan atribut muncul di depanku. Aku dengan tegas memilih berkah magis. Sekejap, obrolan langsung di ruang siaranku penuh. Semua orang mengira aku telah memilih pilihan sampah dari 5 kartu bonus. Namun, yang mereka tidak tahu adalah, aku sedang mempersiapkan perubahan profesi menjadi Mage of Arcane, profesi misterius. Bagi kebanyakan orang, Mage of Arcane dianggap tidak memiliki kekuatan tempur sama sekali. Namun bagiku, itu berbeda. Aku dengan jelas mengingat penampilanku di video permainan. Sebuah serangan acak mampu memancarkan laser yang kuat. Sebagai seorang pria, tentu aku memilih laser. Saat itu, para poros yang kenyang berlari ke arahku. Bahkan Armored Dragon Turtle yang awalnya gagah berubah menjadi kura-kura hijau. Setelah semuanya selesai, aku menyeret tubuhku yang lelah, dan memasuki portal menuju lantai berikutnya. Saat tiba di lantai baru, luka-lukaku pulih secara ajaib. Saat itu, sebuah jendela pop-up muncul di depanku. Tugas kali ini adalah mengalahkan penjaga lantai ini. Dan aku tidak boleh keluar dari tepi gereja. Aku pun terjebak dalam renungan mendalam. Karena tugas di lantai ini persis seperti yang kulihat di video permainan. Tiba-tiba, sebuah portal muncul di belakangku. Yang tak kusangka, seseorang keluar dari portal itu. Kami langsung bertatapan. Mungkinkah uji coba ini membutuhkan kerjasama? Apa karena itu tingkat kesulitannya sama seperti di video panduan? Melihat pakaiannya yang compang camping, dia pasti mengalami banyak kesulitan di lantai 2. Aku segera mengulurkan tangan untuk menyapanya. Tapi dia malah memeluk tanganku dan menangis terseduh-seduh. Aku segera mendorongnya menjauh. Setelah dia menenangkan diri, dia memberitahuku namanya Ma Fei Fei. Tiba-tiba dia melihat sesuatu di kepalaku, dan bertanya apakah itu Poro. Pasti penontonmu yang memberitahumu, kan? Mereka semua bertanya kenapa ada Poro di sini. Aku juga tidak tahu. Mereka sudah dekat denganku sejak lantai pertama. Aku hanya bisa mengarang alasan. Lagi pula, aku tidak bisa menceritakan sejarah kelamku, kan? Sebelum aku selesai bicara, seluruh gereja bergetar hebat. Lalu 2 patung ksatria besar muncul dari tanah. Waktu persiapan pun habis. Tantangan dimulai. Aku menghunus pedangku, bersiap bertarung. Aku tahu mekanisme kedua patung ini dari video panduan. Dalam mode sulit, jika kedua patung tidak dikalahkan sekaligus, patung yang tumbang lebih dulu akan bangkit kembali. Banyak pemain yang mati di lantai ini karenanya. Kedua patung itu kemudian berlari ke arah kami. Mereka mengangkat pedang mereka dan menebasnya ke tanah. Saat pedang mengenai tanah, tanah di sekitar langsung runtuh. Ma Fei Fei terlempar oleh gelombang ledakan. Aku berhasil menghindarinya dengan gerakan lincahku. Tapi sedetik kemudian, patung itu mengangkat perisai dan mengempaskannya ke arahku. Disertai suara ledakan yang dahsyat, aku menghilang dari arena gereja. Ketika patung itu berdiri kembali, barulah dia sadar serangannya meleset. Sementara aku tiba-tiba muncul di belakang mereka. Aku melompat dengan kuat, menggunakan seluruh tenagaku untuk menyerang keras pada kaki patung itu. Patung yang kehilangan penopang pun jatuh ke tanah. Namun yang tidak kuduga adalah, patung yang utuh ternyata menangkap patung yang hampir jatuh. Melihat patung di depanku yang dengan cepat pulih kembali,
Aku hanya bisa menggunakan seluruh kekuatanku untuk menyerang mereka. Kemudian aku mengangkat kapak dan menghantamnya tanpa henti. Tak lama kemudian, dua patung itu roboh dan kehilangan nyawanya. Sementara Ma Feifei hanya menjadi figuran sepanjang proses itu. Saat aku berpikir bahwa mereka sudah selesai, ternyata mereka hanya berpura-pura mati. Ketika aku lengah, sebuah patung melancarkan tombak ke arah Ma Feifei secara diam-diam. Melihat tombak itu hampir mengenainya, aku dengan cepat mempercepat langkahku dan mendorongnya jatuh ke tanah. Seketika suara ledakan besar menggema di seluruh gereja. Setelah ledakan reda, aku menoleh ke belakang. Patung yang sebelumnya kehilangan tangan dan kakinya ternyata pulih sepenuhnya. Lalu, seberkas cahaya merah menyilaukan bersinar di mata mereka. Ternyata jatuhnya mereka bukanlah akhir. Tak kusangka patung yang sulit dikalahkan ini memiliki fase kedua. Melihat sikapku, mereka pun bersiap untuk bertarung lagi. Sepertinya aku harus mengatasi fase kedua ini sendiri. Kemudian aku dengan cepat menyerbu ke depan mereka. Aku melompat ke atas perisai yang ada di tangan mereka. Aku menatap patung itu, lalu melompat dan menebasnya. Serangan mendadak itu membuatnya tak sempat bereaksi. Dan aku berhasil membelahnya menjadi dua. Tiba-tiba, patung lain mengulurkan tangan untuk menangkapku. Aku meluncur di sepanjang tubuh patung untuk menghindari serangannya. Tapi ruang gerakku saat meluncur sangat terbatas. Patung itu menyerang lagi, dan aku menyadari patung yang hancur tadi mulai bangkit kembali. Jadi aku harus mengalahkan patung di depanku ini, sebelum patung itu sepenuhnya bangkit. Dengan kelincahan, aku menghindari serangannya, lalu mengayunkan kapak perangku, dan menebas keras lengan patung itu. Lengannya retak akibat tebasan itu. Lalu ia kehilangan keseimbangan, dan jatuh ke belakang. Saat ia tak bisa bergerak, aku segera menyerangnya dan menghancurkannya berkeping-keping. Bersamaan dengan getaran terakhir patung itu, warna merah di matanya perlahan memudar. Tiba-tiba, jendela pemberitahuan uji coba selesai muncul di depanku, dan penampilanku dihargai oleh penonton siaran langsung. Berdasarkan panduan video yang kutonton, seharusnya aku hanya perlu menghancurkan mata penjaga untuk menyelesaikan uji coba ini. Tapi ternyata kali ini aku harus menghancurkan seluruh patungnya. Intinya, uji coba lantai ini berhasil kulewati. Tapi aku melihat sekeliling dan tidak menemukan portal teleportasi. Jadi aku berjalan menuju bagian dalam gereja. Lalu Ma Feifei memanggilku, ingin mengobrol denganku. Aku terkejut, aku melambaikan tangan dan langsung kabur. Ma Feifei merasa malu dan ingin bersembunyi di lubang tanah. Aku tiba di tengah gereja. Aku melihat gulungan perkamen di atas meja batu. Penasaran, aku membukanya. Buku itu menceritakan kisah hidup Kaisar Zuan yang kejam. Dia menghukum mati semua orang yang berjasa membantunya merebut kekuasaan, dan mengirim anak buahnya untuk membantai rakyat di seluruh kekaisaran. Tapi aku tidak tertarik setelah membacanya. Namun, penonton siaran langsung memberitahuku bahwa ini adalah petunjuk untuk lantai kelima. Tiba-tiba, portal ke lantai keempat muncul di sampingku. Bersamaan dengan itu, jendela hadiah muncul di depanku. Setelah kuklik konfirmasi, sebuah kotak hadiah yang indah jatuh. Hadiah untuk menyelesaikan lantai ini hanya sekantong koin emas. Biasanya, dalam mode sulit, setidaknya ada 3 hadiah. Tapi aku terkejut saat membuka kantong koin emas itu. Ternyata isinya 5.000 koin emas. Aku agak khawatir karena hanya ada 1 hadiah. Tapi ternyata jumlahnya banyak. Dengan gembira, aku mengambil hadiah itu dan menuju portal. Tiba-tiba, penonton siaran langsung mengatakan ada yang tidak beres dengan poro-poroku. Benar saja, mereka semua terlihat lesu. Aku langsung panik. Aku segera bertanya kepada penonton siaran langsung apa yang terjadi. Mereka bilang mungkin karena lapar. Padahal mereka sudah makan banyak cangkang kura-kura di lantai kedua. Aku mencoba memberi mereka batu ajaib untuk memastikan apakah mereka lapar. Tapi mereka tampaknya tidak terlalu tertarik. Sepertinya mereka sakit. Lalu penonton mengingatkan bahwa aku bisa menyembuhkan poro-poroku di lantai kelima. Mendengar itu, aku langsung menggendong poro-poroku dan masuk ke portal lantai berikutnya. Tapi ternyata di lantai keempat tidak ada waktu untuk istirahat. Lantai ini adalah lantai teka-teki. Jika tidak berhasil memecahkan teka-teki dalam waktu yang ditentukan, maka aku akan terjebak di sini. Lalu aku meletakkan poro-poro itu, dan berjalan menuju dinding bertuliskan huruf. Aku pernah melihat tulisan seperti ini di video walkthrough. Aku juga memperhatikan ada 100 kristal di dinding ini. Aku harus menemukan polanya menggunakan huruf yang tersembunyi di dalam kristal. Hubungkan kristal dengan warna yang sama, dan setiap kali disentuh, warna kristal akan berubah. Syarat untuk menyelesaikan level ini adalah membuat semua kristal berwarna sama. Melihat ini, aku teringat betapa tersiksanya aku dulu karena ini. Kepalaku hampir meledak karena menghafal semua huruf ini. Akhirnya aku menemukan beberapa pola. Jadi level ini tidak sulit bagiku. Dengan cepat aku menyalakan semua kristal di dinding. Dengan serangkaian operasi secepat kilat, aku berhasil menyelesaikan level ini. Gerbang teleportasi pun muncul. Live chat langsung heboh. Mereka semua menganggapku jenius. Didorong oleh mereka, aku membuka hadiahnya. Tak disangka, level ini hanya memiliki 1 hadiah. Setelah dibuka,
Ternyata 5.000 koin emas lagi. Setelah mengambil koin emas, aku segera menggendong Poro-Poro dan pergi ke lantai 5. Saat aku melangkah masuk ke gerbang teleportasi, beberapa petunjuk muncul di hadapanku. Di lantai 5, aku akan bereinkarnasi menjadi tokoh di era Kekaisaran Zaun. Dan akan ada pengguna lain yang masuk menara pada waktu yang sama sebagai lawan. Setelah uji coba dimulai, penonton live chat tidak akan bisa pergi. Ada dua cara untuk menyelesaikan level ini. Menyelesaikan akhir yang ditentukan, atau menyingkirkan pengguna lain. Dan jika lawan menyelesaikan akhir lebih dulu, aku akan mengalami sendiri kehancuran dunia ini. Kemudian, jendela pemilihan kemampuan muncul di hadapanku. Di lantai 5, aku akan bereinkarnasi menjadi karakter yang sesuai. Itu tergantung pada kemampuan yang kupilih. Kemampuan sihir sesuai dengan penyihir utama Kekaisaran. Sarjana Arcana sesuai dengan ahli mesin platinum Kekaisaran. Kekuatan fisik sesuai dengan salah satu komandan ksatria. Selain itu, ada juga pekerjaan non-tempur seperti pedagang. Tanpa ragu, aku memilih Sarjana Arcana. Tapi ternyata ada bug. Sistem secara otomatis memilih kemampuan menjinakkan monster untukku. Sebelum aku sempat menjelaskan, aku dipaksa untuk bereinkarnasi ke Kekaisaran Zaun. Setelah bereinkarnasi, aku merasa kesal. Aku memilih Sarjana Arcana. Kenapa malah jadi penjinak monster? Tapi aku sudah siap untuk menyelesaikan tugas. Level mode sulitnya adalah, aku mengetahui identitas reinkarnasiku melalui buku harian. Aku adalah pangeran kedua Kekaisaran yang tidak berguna. Karena mempermainkan permaisuri, aku kehilangan hak warisku atas tahta. Tapi tugasku untuk menyelesaikan akhir yang ditentukan adalah menjadi kaisar. Sepertinya jika aku ingin menyelesaikan level ini, aku harus memprioritaskan menyingkirkan pesaingku. Aku segera memanggil bawahananku. Pergi panggil Hades kemari, karena aku ingin tahu situasi saat ini darinya. Hades segera datang menghadapku. Sebelum aku sempat bertanya. Setelah membuka tirai itu, yang terlihat di dalam kandang adalah Poro-Poroku. Aku hampir melupakan mereka setelah bereinkarnasi. Aku segera bertanya mengapa Poro-Poro ini terlihat lesu. Dia memberitahuku bahwa mereka makan terlalu banyak batu ajaib, dan itu menyebabkan gangguan pencernaan. Mereka hanya perlu dipuasakan sebentar. Tapi sebelum dia selesai berbicara, dia bergegas ke arahku. Karena dia bisa merasakan batu ajaib di dalam tubuhku. Aku segera mendorongnya dan memintanya untuk tidak terburu-buru. Dia memberitahuku bahwa menelan batu ajaib dapat menyebabkan tubuh meledak, dan secara bertahap akan memengaruhi emosiku. Dia berpesan agar aku tidak boleh lagi menggunakan batu magis apapun yang terjadi. Aku mengerti. Aku akan mengingatnya baik-baik. Lalu dia bersiap untuk pergi. Tiba-tiba dia berbalik dan memberitahuku bahwa tindakan putra mahkota belakangan ini sangat mencurigakan. Dia menyuruhku untuk berhati-hati. Setelah dia pergi, aku menggendong Poro dan masuk ke ruang rahasia. Sepertinya aku tidak hanya harus berurusan dengan putra mahkota, tetapi juga harus segera menemukan pengguna lainnya.